Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal waridat al-ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat asy-syuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, para pejabat wabil khusus Wakil Gubernur Jawa Barat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bupati Cirebon, para ulama, terutama Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, mantan bukan potolan, mantan Ketua Umum. Katanya ketua umumnya masih Kiai Said. Kalau Gus Yahya itu penggantinya. Kiai Haji Mustafa Agil Siraj, Kiai Haji Ni'amullah Agil Siraj, dan seluruh keluarga pesantren. Tadi saya pikir apa khas, ternyata singkatan dari Kiai Haji Agil Siraj yang kita hauli pada hari ini, dan para masyayikh hadirin undangan yang berbahagia. Pertama saya merasakan kesyukuran yang luar biasa karena hari ini saya bisa hadir di pondok pesantren. Saya bilang kalau saya di pondok pesantren itu saya betah. Karena saya memang orang pesantren. Jadi kalau saya pesantren itu kalhuti filma, kayak ikan di air. Nanti nggak mau pulang-pulang. Betah. Dan saya bangga kalau saya menjadi santri. Ternyata santri itu bisa jadi apa saja. Bisa jadi camat, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden. Bisa apa saja. Nah, Gus Dur itu kan presiden. Santri bukan? Santri bisa jadi wakil presiden. Mudah-mudahan nanti ke depan santri kempek ada yang nanti menjadi presiden juga nanti ke depan. Amin. Dan kemarin kita meresmikan masjid. Yang meresmikan Jenderal Kepala Staf Angkatan Darat. Ternyata dulunya santri juga itu. Santri pun bisa jadi jenderal. Saya punya cucu, mondok, Alia. Begitu Alia dia minta jadi tentara. Sekarang sedang ada di tempat Akmil, Akademi Militer. Itu santri. Saya bilang biarlah cucu saya nggak jadi kiai, yang penting jadi jenderal nantinya itu. Oleh karena kita harap ke depan santri-santri ini mengisi tempat-tempat yang memang untuk membangun umat. Pesantren yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Agil Siraj ini sudah melahirkan alumni tiap tahun, mencetak orang-orang yang berilmu.
Saya sering mengatakan bahwa pesantren ini luar biasa. Ya. Para ulama, para aulia dulu itu dalam waktu yang singkat membuat Indonesia ini adalah negara yang paling banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di seluruh dunia ada datanya. Ya. RRT itu memang 1,5 miliar penduduknya. Tapi umat Islamnya cuma 22 juta. India juga sebegitu. Nah, Indonesia ini lebih dari 200 juta. Jadi ini adalah berkat pesantren-pesantren itu. Oleh karena itu saya katakan penduduk surga itu nantinya banyakkan orang Indonesia. Ya karena yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah orang Indonesia. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Jadi di sana banyak orang Cirebon masuk surga itu kan. Cuman masuknya ada yang beda-beda. Ada yang langsung. Ada yang digoreng-goreng dulu gitu. Tinggal maunya sejak mau digoreng dulu apa mau langsung. Langsung jangan maksiat sudah. Insya Allah langsung semua. Ini. Dan pesantren itu ternyata setelah saya perhatikan benteng yang kuat. Hisnun hasin. Untuk menjaga lihimayati aqidatil ummah. Buktinya apa? Ratusan tahun dijajah Belanda, mayoritasnya tidak hilang. Di negara lain banyak, kalau dijajah hilang. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu biasanya menurut penguasanya. Tapi Indonesia tidak. Walaupun penguasanya bukan muslim, tetapi masyarakatnya. Karena apa? Karena ada pesantren-pesantren yang menjaga umat itu. Ini saya kira hal yang harus kita pertahankan dan kita hidupkan terus. Dan pesantren ini merupakan tempat yang menyiapkan orang-orang yang mutafaqqihina fiddin. I'dadul mutafaqqihina fiddin. Kenapa? Karena memang tugas Rasulullah ini harus dilanjutkan. Nah, kalau tidak ada yang melanjutkan, berhenti. Misalnya Kiai Agil wafat, tidak ada putra-putranya, kan berhenti. Tidak ada santri-santrinya yang melanjutkan. Karena kata Rasulullah, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengangkat ilmu dari hati manusia. Orang kehilangan ilmu itu enggak ada. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Ulamanya diambil, ilmunya. Lalu ulama meninggal, istrinya dibawa apa tidak? Tidak. Sawahnya, tidak mobilnya. Ilmunya dibawa, enggak ditinggal. Nah kalau enggak ada gantinya bagaimana? Hatta idza lam yabqa alimun ya ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kalau sudah tidak tersisa seorang alim pun, maka orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang juhal, yang bodoh-bodoh. Idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin, kalau ditanya dia akan memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu adallu, dia sesat dan menyesatkan. Disitulah fungsi pesantren itu untuk terus menciptakan ini
dan melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pesantren itu mutafaqihin sekarang ini lebih dituntut lebih besar lagi. Jadi bukan hanya mutafaqihin bisa baca kitab kuning, tapi al-mutafaqihina al-mustambitina wal mujtahidin. Harus bisa beristimbat. Karena apa? Karena banyak masalah-masalah baru yang belum ada di kitab-kitab Mu'tabarah itu. Nah itu. Jadi itu namanya masalah-masalah masail jadidah. Masalah baru. Dulu nggak ada, sekarang banyak persoalan politik, iya kan? Ada persoalan politik, persoalan sosial, persoalan ekonomi, berbagai perkembangan itu kan. Itu harus diijtihadi. Bahkan ada juga yang lama, tapi mengalami proses pembaruan, masail mustajaddah. Nah, contoh saja misalnya orang harus qabd, jual beli, terima jual, terima beli. Ini uangnya, ini barangnya. Nah sekarang mana ada begitu? Sekarang belinya bil online. Iya kan? Nggak ada jual beli begini kan? Nah qabdnya bagaimana? Nah pengertian qabdnya sudah dirubah. Tidak dalam bentuk kayak tadi. Tidak dalam bentuk transaksi online itu. Jadi qabd hukmi. Nah seperti itu banyak itu. Ya, yang terjadi itu. Jadi perlu ada, bahkan kata Imamul Haramain, fa inna ma'zam syariah sadara 'anil ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad. Imam Juwaini begitu. Wan nas la yafi bil ushri min ma'syari syariah. Nas itu tidak sampai 1/10. Artinya tidak sampai 10% nasnya. Jadi yang lainnya itu ijtihad 90% lebih itu ijtihad. Itu zamannya Imamul Haramain di tahun 457-an. Jadi 1000 tahun yang lalu itu imbangannya nas lebih dari 90%. Ijtihadnya terbalik, nasnya tidak sampai 10%, ijtihadnya 90%, 1000 tahun yang lalu. Bagaimana sekarang? Makin kecil kan nasnya. Li'anna nususa mahdudah. Nas itu terbatas. Ya, Qur'annya kan gak nambah-nambah. Ya Qur'an 30 juz saja. Kecuali ada pejabat datang ke madrasah tahfidzul Quran tanya, sudah hafal berapa juz? 30. Berapa juz lagi katanya? Ya sudah selesai 30 juz. Jadi hadis tidak nambah, walakinnal waqa'i wal hawadits wan nawazil, tapi peristiwa-peristiwa tidak pernah berhenti, terus terjadi, baik yang jadidah maupun yang mustajaddah. Nah itulah pentingnya kita i'dadul mutafaqihin al-mustanbitin wal mujtahidina. Enggak, dia harus memiliki, kalau tidak nanti fawdah, kosong ini. Ada peristiwa tidak ada, karena enggak ada di kitabnya, belum ada. Ya, belum ada. Katanya alam yaqullu ahadun minas salaf, enggak ada omongannya dulu. Nah di sinilah makanya pentingnya ada istinbat ijtihadi. Dan pesantren ini juga menjadi semacam transmitter, penyambung pandangan-pandangan ulama terdahulu dan pandangan-pandangan ulama belakangan. Kalau enggak koslet. Modelnya listrik. Listrik itu kan sebelum masuk ke rumah harus ditransmisi dulu, baru dibagi ke rumah. Kalau enggak, kebakaran, tokslet.
Nah, makanya banyak orang kebakaran, pendapat-pendapat muncul menghantam orang-orang dulu karena dia tidak melalui transmisi. Tidak ada sambungan. Tidak sambung. Nah, di pesantren ini ada. Dan kita punya ulama-ulama yang transmitter. Al-Mursil. Ya, Al-Mursil. Yaitu seperti ulama-ulama yang mensyarahi kitab-kitab. Nah, kitab itu kan seperti ini. Kalau tidak dipahami salah, disyarahi kan sambung itu. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu banyak dia tidak mengarang kitab, tapi mensyarahi kitab. Jadi beliau itu adalah transmitter, al-mursil, ulama mursil yang menyambungkan pendapat yang ulama dulu dan belakang sehingga tidak terjadi koslet. Seperti Syekh Nawawi bilang begini, wasufiyuna yuksiruna al-qawla bil jabri. Orang tasawuf itu banyak jabar itu. Penyerahan diri punya. Wal muradu al jabrul batini la wajrul zahiri. Yang maksud jabar di situ batinnya bukan zahirnya. Zahirnya tetap kita. Nah, itu jadi tidak salah gitu dalam. Ketika menafsiri omongannya Imam Ibnu Athaillah, ijtihaduka fi ma tumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kalau kamu itu ijtihad dalam hal yang sudah dijamin oleh Allah, rezeki itu kan sudah dijamin oleh Allah, dan lalai terhadap yang diminta ibadah, dari rezeki dicari, ibadah ditinggalkan, itu menunjukkan intimasul basirah. Basirahnya mati, sudah mati. Ini kalau salah memahami bisa saja udah ibadah aja, jangan urusan dunia lagi, tinggalkan saja. Tapi Syekh Nawawi bilang apa? Wal mazmum ijtima'ul ijtihad lima dumina wa taqsil bima tuliba. Tetapi yang di situ yang dicela itu yang ada dua-dua ini. Dalam soal rezeki dia ijtihad, dalam soal ibadah dia taksir. Wa ammal ijtihad fi talabir rizqi ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin laisa dalilan li'umyi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar. Kalau mencari rezeki dengan hak-hak Allah ditunaikan, tidak ada yang taksir, dilalaikan, nah, itu bukan menunjukkan dalil mata hatinya hilang. Bal huwal jihadul akbar, itu jihad besar gitu katanya itu. Nah, jadi tidak terjadi koslet dalam memahami ini. Itu yang saya. Jadi di pesantren inilah itu transmisi ini disambungkan sehingga ilmu orang dulu dengan ilmu yang sekarang itu tidak terjadi koslet, tidak terjadi kesalahpahaman dan tabrakan. Nah, ada tabrakan-tabrakan tuh dia pasti tidak mesantren itu dulunya itu. Tidak mengalami transmisi itu dia. Tidak paham. Nah, ini yang saya kira hal yang. Oleh karena itu menurut saya pesantren punya peran strategis. Nah, yang sekarang kita lagi kembangkan bagaimana pesantren menjadi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, ini juga jangan sampai terjadi konflik juga. Nah, sekali lagi Syekh Nawawi memberi. So, ada hadis mengatakan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang mementingkan dunianya, mencintai dunianya, akhiratnya bahaya. Ra'su kulli apa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia sumber dari kesalahan. Tidak diabaikan hadis itu oleh Syekh Nawawi, tidak.
Tidak diberi porsinya. Wa amma haditsu man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Wa qaulul Hasan al-Basri mursalan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wal muradu al-hubbu alladhi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amri. Jadi yang dimaksud itu cinta yang menyia-nyiakan perintah dan melanggar larangan. Larangan Allah karena dunia dia melanggar Allah. Kalau cinta semata-mata wa amma mutlaqul hub fa huwa minal amril jibili. Itu dari manusiawi. Ya. Jadi itu tidak masalah. Nah, ini tersambung lah, tidak terjadi benturan. Tadi saya bilang ada transmisi di situ. Nah, kita ingin juga sekarang ini pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi pesantren kalau dulu melahirkan mujahid-mujahid yang berjuang mengusir Belanda, sekarang nggak ada Belandanya. Sekarang adalah mujahid ekonomi. Seperti kata Syekh Nawawi, bahwal jihadul akbar. Jadi jihad ekonomi di dalam rangka kita pertama membangun kemandirian pesantren kepentingan umat, supaya umat ini bisa mandiri, hidup, tidak tergantung oleh siapapun. Dan kedua, memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka pembangunan nasional. Indonesia, kita akan menghadapi membangun Indonesia emas tahun 2045. Waktunya tidak lama lagi, itu ekonominya maju dan sejahtera. Jangan ketika orang tinggal landas, pesantren ini tinggal di landasan. Ya, ketinggalan. Oleh karena itu pesantren ini juga harus mengambil peran di dalam rangka membangun dirinya sekaligus bagian daripada mas'uliyah wataniyahnya, yaitu tanggung jawab kebangsaan. Karena kita pesantren dan Nahdlatul Ulama sudah mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Cinta tanah air daripada iman itu adalah mengajak kita untuk mengambil peran di dalam rangka pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia maju dan sejahtera. Peran pesantren harus memberikan kontribusi yang besar. Barangkali itu harapan saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Al-Maghfurlah Kiai Haji Agil Siraj dan juga almarhumah Hormatu itu diberikan tempat yang layak di sisi Allah, dan insya Allah jasa-jasanya dalam membangun pesantren ini dan semua para pendiri pesantren, para pejuang yang dahulu, mereka telah membuat sesuatu, meletakkan sesuatu tonggak, milestone untuk kemudian kita kembangkan menjadi tempat yang memberikan keberkahan, kebaikan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.